Aku sekarang mau mewawancarai peternak entok. Yuk ikut aku. Kita sudah sampai di kandang endoknya. Yuk kita mewawancarai peternaknya. Selamat pagi, Bapak namanya siapa? Oh, saya Pak Yanto. Saya yang memiliki ternak entok ini. Sudah berapa lama Bapak beternak entok? Oh, kurang lebih ya sudah 5 tahun ya. Jadi sudah lumayan lama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa saja makanan mentok itu, Pak? Oh, makanan mentok itu ada katul, ada ampas tahu, kemudian ada sayur mayur, dan sisa-sisa makanan yang lain. Nah, seperti ini ampas tahunya. Nih, lihat nih ampas tahunya. Kalau katulnya seperti ini, katulnya seperti ini. Ya. Kemudian nanti dicampur ya, dicampur di ember di sini. Nah, ini tadi campuran katul dan ampas tahunya. Berapa lama mentok bertelur? Mentok itu bertelur nanti kalau sudah usia 7 bulan ya, sudah 7 bulan, 8 bulan nanti sudah mulai bertelur, kemudian dierami 1 bulan, kemudian nanti akan menetas jadi anak entok kecil-kecil, namanya minti. Seperti ini nih minti, itu lihat di sini, itu lihat, itu namanya minti ya, itu minti namanya. Oke. Apa saja jenis mentok itu, Pak? Kalau jenis mentok itu macam-macam. Lihat di sini. Nah, lihat di sini. Nah, ini adalah entok bias. Ya, ini namanya jenis Rambon. Rambon jali. Kalau yang di sana, nah, yang di sini itu entok jumbo. Entok jumbo. Yang di sini, nah, itu entok silver, ada brown ya, semuanya ini jenis entok hias ya. Ada juga yang jenis entok pedaging, namanya entok lokal, entok belehan ya, entok belehan. Nah, ini ada yang baru mengekram tuh, lihat telurnya di sana itu. Tuh, telurnya banyak itu ya. Nah, tuh, itu jantannya ya. Telurnya banyak tahu, itu dierami, nanti kalau sudah 1 bulan akan menetas ya. Mengapa mentok suka air? Ya, karena mentok itu senang air, dia itu hewan air. Di habitat aslinya dia hidup di rawa-rawa, jadi senang air. Makanya kalau dibuat kandang di sini harus disediakan air untuk minum, untuk mandi. Entok itu rajin mandi loh. Nah, kalian rajin mandi nggak? Ayo, siapa yang malas mandi? Ketahuan nih. Yuk. Bagaimana cara agar mentok selalu sehat? Nah, supaya mentok selalu sehat, ini kandangnya ya dibersihkan setiap hari, walaupun ada kotorannya ya, ada kotorannya seperti ini, tapi dibersihkan ya, disapu, kemudian kotorannya dibuang ya, kemudian diberi makanan yang bagus ya, dedak ya, katul, ampas tahu, kemudian sayur, kemudian juga diberi vaksin waktu kecil, kemudian diberi vitamin juga supaya sehat dan bertelur banyak dan anak-anaknya juga banyak. Oke. Bagaimana cara agar mentok? Berapa harga mentok? Nah, harga mentok itu macam-macam. Kalau untuk belehan itu yang sudah siap sembelih, yang jantan bisa 130, 150, kalau yang betina bisa 65, 75. Tetapi kalau untuk jenis entok hias ya,
Nah, seperti ini. Nih, yang silver ini 200. Kalau yang jenis hias rambut jali ini sudah sampai 800, itu 1.200.000. Nah, minti yang kecil yang jenis jali itu satu ekornya 120 di sana itu ya. Coba lihat lagi mintinya, lucu-lucu. Nah, ini umurnya 1 minggu. Nah, ini harganya 100.000. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di mana Bapak menjual mentok? Nah, Bapak kalau menjual mentok itu sekarang tidak di pasar tradisional, melainkan Bapak menjualnya di pasar online ya, melalui sosial media, melalui Facebook, melalui Instagram ya. Jadi Bapak secara online ya. Bagaimana hasil peternak mentok? Ya, hasilnya lumayan ya, bisa untuk tambah-tambah ya, bisa buat beli bensin, beli pulsa ya, jadi bisa untuk usaha sampingan ya, ya gitu. Oke. Apa pesan Bapak untuk anak-anak? Ya, pesannya ya agar anak-anak mencintai binatang ya, mencintai hewan ya. Nah, siapa tahu anak-anak besok menjadi peternak yang sukses, peternak yang besar kalau dari kecil sudah senang, sudah cinta dengan binatang. Siapa yang punya ternak di rumah, punya ayam barangkali, iya, punya bebek atau punya burung atau punya ikan, nah itu harus dirawat ya, dikasih makan ya, disayangi ya, jangan disia-siakan ya. Supaya apa? Supaya binatang juga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, binatang karena itu kan sumber daya ya, sumber daya yang bisa diperbarui ya, artinya bisa diproduksi ulang, bisa diproduksi banyak dan bermanfaat bagi kita ya. Nah, ini entok ini selain bisa dimakan dagingnya ya, juga bisa untuk hiburan karena bernilai indah bulunya ya, terutama yang entok ya, gitu ya. Demikian kita sudah mewawancarai peternaknya, dan ya kalau mau belajar menternak entok di sini nih, di tempat si Bapak. Sampai di sini ya. Dadah. Ibu tanam jagung, kacang tanah di mana ibu menanam tanaman itu? di sawah. Lokasinya tepat di dekat SD Negeri Dalangan. Kapan ibu memberi pupuk tanaman itu? Setelah tanaman itu mulai berbunga, baru kita kasih pupuk. Kapan ibu memanen tanaman itu? Setelah tanaman itu berusia 3 bulan. Siapa nama ibu? Mami, Siapa yang membeli tanaman ibu? yang membeli tanaman ya siapa aja, Mengapa tanaman ibu diberi pupuk? supaya berbuahnya lebih banyak. Bagaimana cara ibu membuat pupuk itu? Cara membuat pupuk, jika di pupuk pakai pupuk kandang bisa, sama pupuk beli. Bagaimana cara menanam tanaman itu? Cara menanam ya setelah pupuk itu dicampur sama tanah. Sekarang ini saya berada di sawah Bapak Paijo dan ingin menanyakan seluk-beluk tentang tanaman cabai. Kapan waktu yang tepat untuk menanam cabai?
sebetulnya kalau melihat waktu yang tepat itu waktu awal musim panas, tapi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Apakah tanaman cabai perlu disiram? Kalau disiram sih tidak, tapi cuma dikasih pupuk atau dilepi saja. Bagaimana cara menanam dan merawat cabai? Menanamnya dari benih, ada polybag itu kan, plastik, kita sobek, kita masukkan ke lubang yang sudah dibikin, kemudian seminggu selanjutnya dikasih pupuk yang dihancurkan dengan air. Apa manfaat cabai bagi masyarakat? Selain untuk bahan makanan, juga bahan-bahan untuk membuat basem, dan petaninya otomatis mendapat masukan. Di mana cabai itu akan dijual? Biasanya kami menjual ke pengepul cabai atau pedagang cabai yang kelas banyak gitu, nanti bisa dijual lagi ke lain wilayah. Ya, sekian, terima kasih. Apa yang menyebabkan cabai busuk di pohon? Karena diserang oleh hama penyakit seperti lalat buah, jamur upas, dan lain-lainnya. Di mana Bapak menanam cabai? Di sawah. Kapan cabai mulai dipanen? Kita kira-kira umur 4 bulan. Siapa yang membantu Bapak memanen cabainya? Saya dan istri saya dan anak saya. Mengapa tanaman cabai harus disemprot obat? Supaya agar tidak terserang oleh penyakit seperti lalat buah, jamur upas, dan lain-lainnya. Bagaimana cara merawat tanaman cabai supaya tidak busuk pohon? Harus dilakukan dengan cara penyemprotan setiap bulan dari petani. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Maaf, boleh saya mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ragus Pratama Putra. Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai Ibu sebagai pegawai toko. Maaf, dengan Ibu siapa? Nama saya Rahayu Murniati. Apa yang harus Ibu lakukan sebagai pegawai toko? Kita sebagai pelayan toko harus melayani pembeli dengan ramah, sopan, dan bertanya apa yang dibutuhkan oleh pembeli. Di mana rumah Ibu? Rumah saya dekat-dekat sini. Sejak kapan Ibu bekerja sebagai pegawai toko? Saya bekerja di toko dari tahun 2019. Siapa pemilik toko ini? Pemilik toko ini ya adalah Ibu Ida. Mengapa Ibu memilih bekerja di toko? Karena bekerja di toko sangat menyenangkan. Selain itu banyak saudaranya. Bekerja di toko sangatlah santai, tidak terburu-buru. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya mohon maaf apabila selama waktu wawancara ada hal atau kata-kata yang kurang berkenan.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon pamit. Assalamualaikum.